أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله يا خير العباد، أنت الشفيع يا... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin menyapa ulang untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom dan di YouTube. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti siaran ulang di YouTube-nya, kami beritahukan ini adalah siaran ulang dari Zoom kita ya di program Healing Bersama Quran yang dipersembahkan oleh Quran Holic. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan ditemani langsung oleh guru kita yaitu Ustadz Muhammad Muslihin. Ya, beliau insya Allah akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Bagi Bapak Ibu yang tertinggal di pertemuan sebelumnya, bisa cek lagi di video-video Quranholic dan silahkan menikmati sajian ilmu tersebut. Baik, dipersilakan kepada guru kita semuanya yaitu Ustadz Muslihin. Falyatafaddal mashkuron. Monggo Ustadz. Terima kasih Bang Irsal atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini saya mengajak ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk marilah kita mengisi semua hembusan napas kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada satu napas pun yang terlewat selain daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya, atas rahman dan rahimnya kepada kita semuanya, dan sekurang-kurangnya marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan dan kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya yang suci. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini kelak di akhirat mendapatkan syafaatul kubra daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih membanggakan dan tidak ada yang paling membahagiakan melainkan kita semuanya menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada cinta yang paling indah melainkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semuanya pada malam Jumat yang mulia ini dengan ketulusan dan keikhlasan hati untuk sama-sama membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa rindu kita kepada beliau, sebagai bentuk rasa cinta kepada beliau. Marilah kita membaca salawat bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul di majelis ilmu, majelis yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Raudhatun min Riyal Jannah,
berdasarkan hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma huwa riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Hiya majlisul ilmi ay majlisul zikri ay majlisul ilmi." Rasulullah bersabda, apabila kalian melewati satu kebun daripada kebun surga, maka mampirlah kalian. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu kebun surga, ya Rasulullah?" Lalu Rasul menjawab bahwa kebun surga itu adalah majelis zikir atau majelis ilmu. Yang semoga pada malam hari ini dari tempat kita masing-masing dengan niat thalabul ilmi, menuntut ilmu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah para malaikat sedang mengkaparkan sayapnya di atas kita semuanya. Berdasarkan hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, wal malaikatu tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yatlub. Dan para malaikat itu mengkaparkan sayapnya di atas kepala orang-orang yang menuntut ilmu, dan ia menuntut ilmu benar-benar untuk mencari daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan ya diskusi kita pada minggu sebelumnya, yaitu tentang asrarus shalah, yaitu rahasia-rahasia salat, yang kita pahami bahwa salat ini adalah salah satu ibadah. Jadi pada saat kita melakukan ibadah salat, pada saat kita melaksanakan atau menjalankan salat, maka pada saat yang sama kita sedang menjalankan tujuan kita diciptakan di atas dunia ini, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi, salat kita adalah bentuk daripada kita melaksanakan atau melakukan tujuan daripada penciptaan kita. Dan semoga salat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini ya kita akan melanjutkan tentang salat ya. Kalau minggu kemarin kita membahas bahwa kata salat dalam Al-Qur'an itu disebutkan sebanyak 243 kali. Dan makna salat itu juga bisa bermakna doa. Ya, doa. Makanya ketika kita mengucapkan salat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu salawat, maka pada hakikatnya kita sedang mendoakan diri kita. Maka bacaan salawat kita itu ibarat cahaya yang kita pancarkan kepada cermin, yang mana cerminnya itu adalah baginda Rasulullah. Jadi cahaya itu akan memantulkan kepada diri kita, atau akan memantul kembali kepada diri kita. Jadi pada hakikatnya ketika kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermakna doa, tapi doa yang kembali pada diri kita adalah untuk kebaikan kita semuanya. Ada salawat juga dari para malaikat ya. Itu doa-doa dari para malaikat, yaitu kepada hambanya, yang bermakna istighfar. Ya, jadi kalau malaikat bersalawat kepada hamba-hambanya atau kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya malaikat sedang memintakan kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita meraih salawat ya dari Allah, kemudian dari para malaikat? Maka sallu alaihi wasallimu taslima. Yaitu dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi kalau Allah dan para malaikat saja membacakan atau mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah maka apalagi kita, sallu alaihi wasallimu taslima. Bacakanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian salat juga kalau dalam hadis qudsi ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dalam Sahih Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, qasamtu as-salata baini wa bainal abdi, atau wa baina abdi. Jadi saya membagi
ya, antara sholat itu, atau saya membagi sholat itu antara aku dan hambaku. Jadi dalam sholat ini, ya, terutama dalam menjelaskan surah Al-Fatihah, bahwa ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu, maka setengahnya untuk kita atau milik kita, dan setengahnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam salat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzakarani 'abdi." Jadi kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu Allah akan menjawab, "Dzakarani 'abdi," bahwa hambaku telah mengingatku. Dan ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ketika kita mengucapkan segala puji milik Allah Tuhan sekalian alam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, Hamidani Rabbi, bahwa Tuhanku, bahwa hambaku telah memujiku. Kemudian Hmm. ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, ya, atau Maliki Yaumiddin, ya. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah akan mengatakan Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Lalu Hmm. ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka itu adalah milik Allah dan milik hambanya. Maka Allah akan berfirman, falahu ma sa'ala. Maka bagi hambaku apa yang dia inginkan. Itu Hmm. rahasia solat pada Fatihah secara sederhana. Ya, tapi nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, kita kembali lagi. Tadi kita ucapkan atau kita baca yang namanya hadis qudsi, ya, yang mengatakan bahwa qasamtu salata baini wa baina abdi. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, kata ulama bahwa di sini Allah menyandarkan kata hamba kepadanya untuk menunjukkan bahwa hamba atau penghambaan itu adalah benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang terjadi ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita malah menyembah hawa nafsu kita. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Artinya apa? Orang yang pada saat sholat ia tidak hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang sholat ketika ia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin hanya menggunakan lisannya, namun anggota tubuhnya tidak ikut, jiwanya tidak ikut, akal pikirannya tidak ikut, semua yang ada dalam dirinya tidak ikut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, Hamidani lisanu Rabbi. Jadi hambaku telah memujiku dengan lisannya. Nah, betapa kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita hanya menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, tapi keingat toko belum buka, keingat anak belum bayar sekolah, ya, dan lain-lain sebagainya. Padahal Allah menyaksikan, yashhad, mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, di dalam sholat itu ada satu hal yang luar biasa. Ketika kita mendengar azan Allahu Akbar, bahkan dalam mazhab fikih pun, ketika azan berkumandang, maka hati kita sudah harus dibersihkan. Maka dalam hal ini, ya, seorang ulama yang bernama Ibnu Arabi mengatakan bahwa wasiyabaka fatahhir. Sebelum engkau melaksanakan sholat, maka pakaianmu bersihkan. Apa yang mau apa yang mau mau disampaikan dengan wasiyabaka fatahhir di sini, Bapak-bapak dan Ibu semuanya, bahwa sebelum kita melaksanakan sholat, yang paling hakiki kita persiapkan itu bukan baju dan pakaian kita. Tapi Sayyidina Ali menerjemahkan daripada atau menafsirkan daripada ayat ini atau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pakaian itu adalah hati kita. Hati. Jadi hati kita adalah pakaian kita sebenarnya. Bukan
bukan anggota tubuh kita, tapi hati kita. Hmm. Artinya apa? Kita lepaskan kotoran-kotoran yang ada dalam hati itu dengan cara apa? Melepaskan ikatan-ikatan yang bersifat duniawi. Nah, makanya kalau di Arab, mungkin itu adalah tradisi lama ya. Kalau udah azan Allahu Akbar, langsung nutup tokonya. Jadi ta'alluq kepada dunianya itu langsung hilang. Ya, Hmm. langsung diisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu kira-kira ya tentang rahasia daripada takbiratul ihram. Makanya ketika azan pun ya, ketika Allahu Akbar, kita sudah mengharamkan segala sesuatu yang bersifat duniawi itu masuk ke dalam hati kita. Dan ketika kita melaksanakan sholat dari takbiratul ihram tadi sampai kita selesai, itu semua harus hadir. Mata kita, telinga kita, semua anggota tubuh kita harus hudur, harus bersama Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Makanya kalau sholat kita seperti itu, ya tidak kepikiran, artinya tidak terpikirkan tentang hal-hal yang bersifat duniawi, permintaan-permintaan kita, dan murni kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusan dunia kita pasti akan selesai. Nah, Hmm. cuma selama ini yang kita lakukan, ya kebanyakan dari kita, meskipun kita belajar nggak apa-apa ya, ketika kita sholat ada tujuannya dulu ya. Jadi yang terpikirkan adalah saya mau sholat biar hutang saya terbayar. Kalau dengan pandangan seperti ini, dengan pandangan yang kita sampaikan barusan, maka bertolak belakang. Bahkan pada saat sholat kita itu tidak ada sesuatu yang menempel dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kita akan bisa merasakan yang namanya flow dalam sholat. Flow ya. Tenang, tentram. Itu yang dimaksud wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Akhirnya benar-benar kita melepaskan diri dari masalah kita, urusan dunia kita, dan kita benar-benar hadir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau boleh saya cerita ya, Hmm. eh, bahwa dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu pernah kakinya kalau nggak salah, pokoknya salah satu anggota tubuhnya itu kena panah, Bang Irsal ya. Ya. Bapak-bapak ibu-ibu kena panah sehingga para sahabat ketika melihat itu semuanya beliau melapor kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat melapor lalu Rasulullah SAW memerintahkannya atau memerintahkan para sahabat untuk mencabut anak panah yang menusuk atau yang mengenai anggota tubuh dari Sayyidina Ali itu untuk dicabut pada saat sholat. Oh. Akhirnya pada saat Sayyidina Ali sholat itu dicabutlah anak panah tersebut. Sehingga pada saat selesai sholat, Sayyidina Ali bertanya, ini darah apa ini? Ini darah apa ini? Oh, ini darahmu, ya Imam. Ini adalah darahmu. Yang mana kami telah mencabut anak panah dari anggota tubuh. Itu Hmm. soalnya para sahabat tidak ada apa-apa, tidak ada rasa sakit, nggak ada kepikiran satu pun mengenai hal-hal yang bersifat duniawi. Itu karena benar ya, karena saking khusyuknya, benar ya, tuh, saking khusyuknya Ustaz. Jadi karena saking khusyuknya sholat. Nah, Hmm. kita bagaimana mau flow, bagaimana kita mau mendapatkan kenikmatan dalam sholat, sudah ada dunia yang kita bawa dalam sholat kita. Jadi niat kita sholat, udah saya mau sholat biar saya kaya, atau saya sholat biar saya dapat A, B, C, D, dan lain sebagainya. Yang mana pada saat sholat, itu Allah memerintahkan wathiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu atau hatimu cuci dulu. Dari apa? Mutta'alliqat atau ta'alluqat ad-dunyawiyah. Yaitu hal-hal yang mengikat daripada yang namanya duniawi. 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 Jadi kalau ingin flow, sehat mental, sehat segalanya, makanya caranya sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Itunya semuanya sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Orang yang selalu menghadirkan Allah di dalam hatinya. Dan itu yang harus kita pelajari jikalau kita ingin khusyuk dan bermunajat.
Nah, pada Hmm. waktunya memulai sholat kita lepas ke dunia, ke apa tadi tuh? Ke duniawian ya katanya. Ya, pada saat sholat kita lepas ke duniawian. Iya. Ya, benar. Jadi benar-benar kita hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu apa namanya? Hal-hal yang penting kita pahami ya. Hal-hal yang penting kita sadari dan kita perlu belajar ya. Bagaimana cara kita khusyuk di dalam sholat. Nah, kemudian pada saat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pada hakikatnya ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya Hmm. Bang Isal, kalau dalam sholat Jumat itu kenapa kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Atau Hmm. kenapa kita kalau memulai sesuatu kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Hmm. Karena itu pujian yang Allah berikan kepada kita untuk memujinya. Nah, Oh, sekarang saya tanya nih, kalau misalkannya Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau hmm. pujian itu biasanya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Kalau pujian ya, maksudnya Ya, atas pujian. dan bawah itu apa, Ustaz? Nah, misalnya begini, orang yang lebih tinggi levelnya yang memuji atau orang yang lebih rendahnya yang pantas memuji? Dari yang level rendah, dari bawah ke atas. Eh? Bawah ke atas dong. Benar. Yang bisa menilai sesuatu itu yang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Yang bisa menilai atau yang harus Iya, memuji? menilai dan memuji. Misalnya kalau ada kontes nih, kontes apa nih? Yang memuji Ah, itu judgesnya atau apa namanya pesertanya? kontestan. Ya, judgesnya dong, judgesnya. Judges, judgesnya yang memuji. Jadi Allah yang lebih tahu, ya, yang lebih tahu dan lebih paham dan lebih tahu bagaimana ia berhak dipuji. Karena kita nggak akan punya kata untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Oh, Saking maha tingginya. jadi maksudnya kalimat Alhamdulillahirobbilalamin itu memang itu dari Allah, karena Dari memang Allah. kalimat itu yang cocok yang dikasih gitu ya. Iya, yang dikasih. Nah, makanya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak innal hamdalillah. Nah, ya, ada sebagian yang berpendapat boleh, tapi yang lebih afdol kita mengucapkan alhamdulillah. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi. Sama yang Emang bagi. pujianmu memang sepantasnya engkau dipuji. Bukan engkau terpuji karena aku memujimu. Tapi memang engkau Hmm. terpuji. Nah, apakah Allah butuh istiqrar kita? Ya, istiqrar Apa dalam itu? arti istiqrar apa? Apakah Allah butuh apa namanya ketetapan Pernyataan. kita, pernyataan kita? Enggak. Pernyataan. Ya, pernyataan kita enggak. Terus kenapa, Ustaz? Jadi kita yang ingin memuji Allah. Oh, Kita kita. yang ingin memuji Allah, tapi nggak tahu kita caranya memuji Allah. Makanya Allah turunkan. Makanya Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah permintaan dari hamba kepada Allah. Bagaimana cara kita memuji Allah? Oh, Karena kita nggak akan mampu memuji Allah itu. Karena saking agung dan luas dan apa namanya dan luas dan besarnya ya kenikmatan nikmat yang Allah berikan ya. Pokoknya bisa dibilang ya intinya adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada inti. satupun yang serupa dengan Allah. Kalau kita membayangkan Allah itu segitu pengasihnya ya sama kita ya, tidak Hmm, seperti itu yang kita bayangkan. Lebih dari itu. lebih dari itu. Hmm. Kalau kita masih Ya, ngebayangin, bisa ngebayangkan itu belum belum pasti belum kayak gitu ya. belum belum. Pasti di Jadi atas itu. pasti di atas itu. Makanya itu maknanya laisa kamitslihi syai'un. Nah, jadi ya ya itu kayak yang minggu sebelumnya saya kasih tahu ya, kita diskusikan bahwa seandainya kita tahu cinta Allah dan kita mencintainya dan kita akan mati. Karena kita Hmm. nggak akan mampu nih menampung. Makanya dulu ada sebuah kisah, Bang Irsal. Ada orang yang ingin mengenal Allah kan? Hmm. Mengenal Allah. Ya dia mencari di gunung, mencari Allah lah dan sebagainya. Akhirnya ada seorang guru yang menyatakan bahwa carilah Allah di hatimu. Dan saat ketika dia menemukan Allah dalam hatinya dan menemukan cintanya Allah Subhanahu wa taala, dia jadi gila. Karena Oh, akalnya nggak sanggup, wah. nggak sanggup untuk menampung daripada kekuatan daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala tadi. Masya Allah. Makanya Terus?
Berarti kita Ya, jangan sampai ketemu Allah dong. Tapi gila enggak berarti. itu, enggak gitu. Itu metafora ya. Artinya ada orang yang apa namanya sampai dia fana ya. Oh, Artinya fun. akan sudah nggak sampai dia berada dalam posisi fana. Fana itu Iya. artinya dirinya sudah tidak ada, ya, meniadakan dirinya. Maka dalam sholat itu hal yang kita lakukan adalah kita fana, meniadakan diri kita. Jadi pujian Hmm. yang kita ucapkan itu adalah memang pujian daripada kalamullah. Itu adalah kalamullah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam lisan kita. Yang kemudian telinga kita, mata kita, seluruh anggota tubuh kita semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita merasakan yang namanya ketiadaan. Yang mana yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Nah, ini sebenarnya inti atau rahasia daripada sholat kita. Ya, jadi sholat kita bukan hanya sekedar doa meminta keinginan duniawi kita, tapi sholat kita itu adalah munajat kita, adalah cara kita bercumbu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Allah mengatakan qasamtu salata baini wa baina abdi. Hmm. Jadi seolah-olah kan apa namanya? Abdi ya, ada abdun dan ada huruf ya di sana. Yaitu adalah diriku. Jadi Allah sandarkan kata hamba itu kepada dirinya. Nah, jadi me time sama Allah ya. Iya. Cara mengembalikan Ustaz agar Iya. ketiadaan itu muncul. Itu maksudnya gimana tuh? Mengembalikan agar ketiadaan itu muncul. Iya kan mungkin ini ya Sat ya. Selama ini tuh kita tidak bisa kita pungkiri lah kalau kita sholat itu Mm-mm. ya kita itu ngerasanya kita ada gitu, nggak bisa gitu fana Ya, gitu. Nah, cara ya. bisa mengembalikan kita pada fitrah itu agar ketika sholat kita fana merasa fakir itu gimana tuh? Sat? Nah, Ini ada yang jadi bertanya. nggak bisa dengan akal kita ya. Jadi Hmm. akal kita hilangin dulu. Bukan berarti kita hilang akal ya. Maksudnya kita gunakan waham kita. Ya Waham. kata ulama mengatakan waham jadi ilusi. Jadi seolah-olah kita lagi berilusi gitu. Jadi hati kita, ilusi kita mengatakan bahwa ya mata yang saya gunakan ini adalah milik Allah, telinga yang saya gunakan ini adalah milik Allah, semua ini adalah milik Allah. Wa ilaihi turja'ul umur dan kepada Allah kembali semua perkara tadi. Nah, Hmm. bagaimana kita akan bisa melakukan itu kalau tadi saupnya ya, kalau kata Sayyidina Ali itu siap ya, wasiyabaka fatahir. Fatahir itu pakaian itu nggak disuci, nggak bisa kita. Hmm. Yaitu hati kita itu harus dicuci, dibersihkan. Dicuci dari apa ya? Tadi ta'alluq tadi kepada dunia. Iya, iya. Karena kalau kita meletakkan dunia di sini, pada saat yang sama kemudian kita mengingat Allah, ya, meniadakan diri kita di hadapan Allah, nggak bakal bisa, pemirsa. Hmm. Berarti Iya, kita musyrik namanya. Berarti menyamakan Allah atau mempersertakan Allah dengan hal yang bersifat duniawi. Jadi musyrik di sini juga bisa terjadi pada saat kita salat. I Kita see. lagi menyembah Allah, tapi hati kita terisi dengan tadi, ya, masalah-masalah keduniawian tadi. Nah, Iya, makanya salah satu contoh tadi cerita daripada atau kisah ya atau riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajah tadi ya, Bang Irsal ya, ya. sampai nggak merasakan, sampai bertanya ini darah siapa? Nah, coba nanti Bang Irsal coba ya, kalau lagi apa lagi Saya mah sholat. tanpa ada luka juga udah ke distract. Nah, Tapi kalau kita saat belajar ini kan Sat ya, ini kan perjalanan yang sepertinya nggak mudah ya Sat ya. nggak mudah, Dalam artian ya ya tadi, walaupun mungkin nggak gampang, tapi kita tetap lakukan aja gitu Sat ya. Dengan lakukan. harapan kita bisa khusyuk. Walaupun seumur hidup mungkin nggak khusyuk juga, kalau ada niat untuk khusyuk, sepertinya itu gimana Sat? Boleh nggak kayak gitu tuh? Dalam mazhab fikih, ini saya jelaskan ya, Ya. masih jauh usah saya kata masih jauh tuh. Ya kita juga sama masih jauh juga ya. Saya juga kalau disuntik juga lagi soalnya kayaknya kerasa juga tuh. Atau gigit lebah juga langsung kerasa. Tapi ini kan namanya amal kan cita-cita ya amaluna ya angan cita-cita kita dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Iya. tidak ada yang bisa menggerakkan hati kita untuk bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala ya.
Jadi gitu. Tadi gimana Bang Irsal? Ulang, maaf. Ya, jadi Stress. kalaupun kita nggak bisa seumur hidup, tapi kita ada niat gitu, pengen banget khusyuk gitu. Ada tuh gemuruh hati tuh kayak gitu Ya. setiap sholat, setiap hari. Ini dihitungnya tuh, eh kita udah niat gitu tapi nggak khusyuk. Niat gitu tapi khusyuk itu ini nggak apa-apa kan, Sat? Ya, jadi sholat kalau dalam mazhabnya fikih, Bang Irsal, Ya, itu kalau kita sudah melaksanakan rukun, syarat dan rukun, sah hmm, sholat kita. Ya. oke. Bahkan kita nggak ngangkat tangan nih Allahu Akbar atau nggak angkat tangan nih, Allahu Akbar. Kemudian kita nggak bersedekap nih dalam sholat, itu sah sholat kita. Kemudian kita nggak baca iftitah, langsung kita baca Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, ya, waladhdallin. Amin. Itu sholat kita sah, sah oke. sholat kita. Nah, itu secara fikih. Tapi ada juga ulama yang berpendapat kalau seseorang tidak khusyuk, tidak sah sholatnya. Karena tujuan sholat tadi itu adalah untuk mengingat Allah. Jadi kalau tidak sampai pada tujuan sholat mengingat Allah, maka sholat kita nggak sah. Nah, saya belum berani ke situ ya. Saya ngambil yang fikih Oh, saja. Ustadz Afwan, Jadi kita suaranya tetap mengecil kenapa ya? dan Kayaknya ada mengingat telepon Allah masuk ya. Subhanahu wa taala supaya diberikan yang namanya kemampuan ya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Suaranya mengecil, Ustadz. Kayaknya Baik. ada telepon masuk ya. Halo? Ah, udah. Ya, ini mohon maaf pakai HP jadi ada miss call barusan. Padahal udah. Oke. Tadi Ya, mohon Ustadz maaf, sampai mohon maaf. ini, sampai bilang yaitu kalau mazhab fikih khusyuk apa Mm-mm. namanya kita sah sholat, tapi kalau apa tadi tuh? Ah, di situ hilang tadi suaranya. Ya, halo. Nah, kalau misalnya secara fikih itu sah salat kita. Ya, Maksudnya gimana? Ini rukun salat aja ya, ayah, bunda, bapak, ibu, Bang Irsal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita Allahu Akbar, enggak ngangkat tangan nih. Seperti yang biasa hmm, kita lakukan Allahu Akbar dalam mazhab fikih nih. Ya, kemudian kita enggak bersedekap nih, ya. Kemudian kita baca Fatihah. Habis itu kita ruku, nggak mengucapkan Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Lalu kita berdiri, nggak ngucapin Sami Allahu liman hamidah dan sebagainya. Itu sah sholat kita secara fikih. secara fikih. Ya. Tapi secara kesadaran kita, ya kurang ajar banget sih kita. Kurang adab lah ibaratnya kan. Kurang adab lah ibaratnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi secara sebagai orang awam, sebagai orang yang belajar mencintai Allah, sedang belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala itu tidak masalah dan tidak apa-apa. Salat Hmm. kita tidak sah. Cuma kan kita yang kita kehendaki dan kita inginkan kan bagaimana kita benar-benar bisa bermunajat kepada Allah dalam salat kita. Ya tadinya dengan cara tadi membersihkan hati kita yang mana itu adalah pakaian kita. Makanya Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum atau ila suwarikum wala ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat, bahkan Allah tidak melihat kepada amalmu, perbuatan fisikmu, jasadmu, pakaianmu, tapi Allah melihat kepada hatimu. Jadi libasut taqwa itu yang disebut dengan pakaian takwa, yang mana pakaian kita yang sebenarnya adalah hati kita. Jadi kalau hati kita bagus, hati kita baik, otomatis akan terpancar dalam wajah kita, dalam anggota tubuh kita. Nah, jadi ada hadis yang sudah kita sering dengar kali ya, bahwa dalam jasad kita, inna fil jasadi mudghah ya. Dalam jasad kita itu adalah ada hati ya. Iza saluhat, apabila hati itu baik, saluhat Ya, jasadu kullu. Maka akan baik semua jasadnya. Wa idza fasadat, dan apabila ia rusak hati kita, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Artinya apa? Kalau hati kita itu tidak baik, ya, kemudian kita mau ngasih orang dengan niat yang tidak baik, rusak juga amalan kita tadi. Makanya Bang Irhal itu dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin tatba'uha adha.
ucapan Hmm. yang baik atau qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun dan minta maaf itu jauh lebih baik daripada sedekah yang diikuti oleh azza, ya, cacian atau hal-hal yang bersifat menyakiti orang lain. Jadi kalau ada Hmm. pengamen minta, kalau nggak mau ngasih jangan diomongin, jangan dibilang wah masih muda ngamen-ngamen. Mending minta maaf aja. Mohon maaf belum ada, daripada Ya. ngasih tapi ngedumel gitu. Karena itu adalah pancaran daripada hati kita. Nah, seperti itu. Nah, kadang sudah berasa khusyuk tapi imamnya cepat banget jadi malah suka kepikir yang lain-lain. Nah, ini gimana nih? Khusyuk, malah imamnya cepat banget katanya Bang Irsal. Nah, jadi dalam sholat itu juga ya ada mazhab yang mana mengatakan bahwa khusyuk itu lebih utama. Ya, khusyuk. Kalau misalnya kita sholat di satu tempat atau di musalla, ya tempat kita ternyata imamnya cepat, bacaannya nggak karuan, kemudian membuat kita menjadi terganggu dan lain sebagainya, dan kita belum mampu khusyuk dengan itu, maka diutamakan sholat di rumah. Oh. Itu sholat di rumah. Karena khusyuk itu lebih utama daripada sholat jemaah. Meskipun ini ikhtilaf ya, berbeda dengan yang pertama. Tetapi ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Karena berdasarkan tujuan daripada sholat itu adalah eh, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi, gitu Bang Irsal kira-kira. Masya Allah, Masya Allah. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa nih. Ngalir begitu saja ini materi yang disampaikan oleh Ustadz Muslihin. Ber- Kalau saya nangkapnya ini benar-benar sholat itu dialog seorang hamba dengan Sang Maha Cinta ya. Ya. Jadi kalau kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, nanti Allah akan menjawab. Nah, saya nggak ingat tuh tadi jawabannya apa. Zakaroni abdi. Nah, Jadi hambaku telah hambaku mengingatku. telah mengingatku gitu ya. Ya. Kalau Itu Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Terus apa yang tuh? laki-laki gimana Ustaz? Bukannya laki-laki wajib berjamaah. Nah, nanti Nanti kita saya jawab dulu ya. bacakan Ustaz. Oh Pertanyaannya iya. nanti saya. Oh iya, siap-siap. Gak apa. Tadi apa tadi? Alhamdulillahirrahmanirrahim apa Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin itu hamidani Robbi. Hamidani Astagfirullahaladzim. Abdi. Hamidani abdi. Jadi hambaku telah memujiku. Ya tadi juga saya waktu di Ustaz jelasin di awal, oh Hamidani Robbi ya, Abdi ya, maaf. Abdi, Abdi ya. abdi. Ya, Yang abdi. nonton yang tadi bertanya-tanya mungkinnya yang di awal-awal yang di YouTube, nah ini kita koreksi Abdi ya. Ya, abdi Oke, ya. baik. Hamidani abdi. Nah, Ustadz, ini pertanyaan yang di kolom chat Zoom nih ya, Bapak Ibu yang di YouTube, Hmm. ada yang nanya nih di Zoom, pertanyaannya tuh tadi terkait dengan khusyuk itu ya Ustadz ya, lebih utama. Tadi kan Ustadz juga menjelaskan itu adalah ikhtilaf di fikih. Nah, terus yang laki-laki gimana Ustadz? Bukannya laki-laki wajib berjamaah, gitu. Tidak wajib ya laki-laki berjamaah. Tidak Jadi fardu wajib. kifayah, fardu kifayah. Ada Oh, pendapat yang mengatakan fardu kifayah. Kalau mazhab Syafi'i, yang saya tahu, yang saya baca, itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. kalau mazhab Syafi'i, sunnah Ya. muakkad. Nah, ada yang berpendapat wajib kifayah. Nah, jadi ada yang berpendapat karena ada hadis Nabi, kalau nggak salah, la solata lijaril masjid illa fil masjid. Tidak ada Oh, sholat seorang yang berada di samping masjid kecuali di masjid. Nah, seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan ketika imamnya tadi kecepatan, kita kasih tahu aja, panggil Pak Ustadz atau Pak Imam, bisa nggak agak pelanin dikit, nah, dipanggilnya supaya waktu kita sholat, Ustadz. ya waktu habis sholat, Bisa. ya pas habis sholat ya, pada habis Ustadz sholat itu kita menarik panggil. tadi Ustadz. Yang tadi itu ada yang bilang fardu kifayah untuk wajib apa jamaah, ada yang bilang sunnah muakkad gitu ya. Iya, Itu lebih kayaknya sunnah kalau muakkadah. kita sertakan perbandingan mazhab itu menarik dia Ustadz. Ya, menarik. Jadi semua ulama punya pandangan ya. Iya, Pandangan. iya. Memang sholat jamaah ini luar biasa keutamaannya. Nabi itu tidak sholat jamaah pada satu kali saja, pada saat beliau sakit saja. Nah, Pada beliau saat sakit saja. tidak, imamnya harus diajak. Gitu ya. Jadi
Nah, jadi Nggak apa-apa, San. Fokus aja. Saya insya Allah nggak ketinggalan kolom chat oh ya. ini. Mm-mm. Jangan mengambil ini kerjaan saya ini di sebagai host. Ya, siap, siap, siap. Silakan Bang Irsal. Itu Nggak diketahui tuh apa-apa. sama Rihan tuh. Iya, iya, iya. Imamnya harus diajak belajar di Qur'anholic, Iya. subhanallah. Imamnya Bapak udah Ibu baik? belajar nih, Iya, Bang Irsal. Imam Irsal adanya nih. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaankah? Apapun itu pertanyaannya silahkan. Di luar mungkin tentang Asrorus Sholah juga nggak masalah ya. Saya tuh Bapak Ibu, ayah bunda sekalian, saya sempat diskusi juga dengan Kiai Muslihin ya. Kita enak nih kalau kita bahas kitab gitu, gitu kan. Ya, ini kita Mm-mm. lagi nyari kitab apa kira-kira yang bisa dibaca bersama gitu ya Kiai ya. Biar Mm-mm, nanti itu mm-mm. berkesinambungan gitu belajarnya. Bersambungan. Semoga aja Mm-mm. dapat ilham nih baca buku apa kita. Ada Ada, saran-saran nggak Ustaz? ada namanya Risalatul Muawanah wal Muzaharah. Apa itu? Risalatul Muawanah itu karya daripada Imam Al-Haddad. Ya, Imam Hmm. Al-Haddad itu berbicara tentang bagaimana cara kita menguatkan hati kita, bagaimana cara-cara step-step kita untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Hmm. bagaimana fadilah sabar, bagaimana fadilah syukur, Oke. ya, Oh, dan banyak fadilah dari sabar, syukur gitu ya. fadilah-fadilah sabar syukur dan itu kitabnya tipis itu bisa selesai dalam waktu Hmm. yang pendek ya, mudah-mudahan. Nama kitabnya adalah Risalatul Muawanah. Risalatul Hmm. Mu'awan. Jadi nanti ngebahas tentang syukur termasuk kaifiatnya bagaimananya. Kaifiatnya caranya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, ya ketika kita hendak melakukan sesuatu, maka ada caranya. Cara Oh gitu. pertama misalnya ya kita ingat panasnya api neraka, ya kan? Kemudian cara yang kedua kalau nggak bisa baca Al-Qur'an, kemudian cari ayat-ayat yang membahas tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Nah, ada banyak Oh, lagi lah. banyak Itu berarti dalam banyak. Risatul Mu'ad. Kemudian bagaimana kita cinta di jalan Allah dan marah di jalan Allah, ini ada ya. Oh ada itu. Kemudian ya ada. Kemudian waro, bagaimana cara kita menjaga diri kita dari makanan-makanan yang haram, ya, dari Oh, makanan-makanan yang syubhat. Apa manfaat-manfaat waro menjaga diri kita, lisan kita, telinga kita, mata kita. oh, itu ini ya Bagaimana? praktekal banget ya. Ya, Maksudnya dipakai praktik ya. banget. Ya, praktikal banget. Oke, sebelum kita Bagian lanjut nanti Ustaz, tentang apa mm-mm. tadi? Risalatul Risalatul Muawanah Awana. Ini ada yang wal nanya nih. Muzaharah. Afwan Ustaz mau nanya. Mm-mm. Kalau sholat subuh atau sholat sunnah saat at-tahiyat terakhirnya hanya sampai bacaan doanya saja. Mm-mm. Sampai salawat pertama aja tetap sah nggak? Waktu tahiyat akhir. Berarti sampai Allah Terakhir. atau batasannya harus sampai Hamidum Majid gitu. Nah, jadi yang wajib itu adalah solawat sampai solawat ya. Misalnya Oh, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah sah ini salat itu. tahiyat akhir juga. Tahiyat akhir. Dengan syarat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan ditambahkan doa kepada ahlul bait Nabi yaitu wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala ali Sayyidina. Oke. Siap terjawab ya Bapak Ibu apa Ibu Ya. Titin. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Kiai. Ustadz ketika sholat berasa tertidur sebentar. Apakah sah sholatnya atau harus diulang? Oh, terhipnotis. Ini kayaknya Fana nih. Beda ya antara panas sama tidur. Nah, jadi Beda tipis lah, beda ya tipis itu. beda tipis ya. Betty. Gimana Ya, tuh, Sat? pana. Nah, kalau misalnya tertidurnya itu tidak sampai zawalul akli, ya, Zawalul akli. akli atau hilangnya akal, maka itu Hmm? membatalkan salat. Nah, jadi cara kita membaca apakah salat kita batal apa tidak itu dengan gini aja. Pertama, kalau hadas kecil atau hadas besar, tiba-tiba kentut, ya, atau tiba-tiba Hmm. eh, buang angin atau kentut gitu kan. Yang kedua, auratnya tersingkap, ya, kemudian nggak ditutup lagi itu.
Nah, itu membatalkan salat. Nah, kemudian yang ketiga, pokoknya yang membatalkan wudhu itu membatalkan salat. Yang ketiga, Salat. kemudian ada najis nih. Ya tiba-tiba jatuh najis nih di tubuh kita, itu batal salatnya. Oke. Kemudian tempat kita sholat, sejadah kita misalnya kena pipis kucing, itu batal juga sholat kita, kecuali kalau pindah ke tempat yang lain dan kita nggak Hmm. terkena najis. Kemudian ya murtad ya, ketika sholat tiba-tiba tidak percaya kepada selain Allah, itu juga membatalkan salat. Seperti itu. Yang tertidur tadi tolak ukurnya zawalul Nah, kalau aqli. yang tertidur zawalul akli. Kalau tidur tidur sedikit misalnya begini, nggak masalah, nggak apa-apa. Kecuali Hmm. tidurnya itu tadi merubah posisi dia sholat, itu batal. Oh, misalkan awalnya begini, Begini, tiba-tiba pas bangun gitu ya. ternyata pas bangun orang udah sepi misalnya. Nah, itu batal. Pas bangun misalnya dia ternyata udah posisi duduk gitu. Itu membatalkan sholat. Oke. Iya, iya, iya. Karena itu Bangun-bangun membatalkan wudhu ada juga. orang gitu ya. Astagfirullah. Tapi kan ini yang nanya perempuan nih, Ustadz ya. Kan Iya. nggak jamaah. Jadi waktu sholat Mm, misalkan udah jam berapa kali gitu ya, Ustadz ya. mm, mm, mm. Iya, iya, iya. Oke. Jadi zawalul akli lah ya ininya ya tolak ukurnya. Oke, ada yang Iya. resen. Ini kita dahulukan nih dari yang bertanya di kolom chat. Monggo Ibu Nisma dari Pasuruan. Baik, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Eh, wabarakatuh. eh, ini sedang pencarian nih, Ustadz ya. Pencarian Iya. untuk apa namanya khusyuk. Karena kemarin juga sempat dibahas tentang khusyuk, yang mana khusyuk itu menghadirkan Allah sepenuh hati di dalam jiwa kita. Sedangkan Hmm, itu kan tidak hal yang tidak mudah ya Ustadz. hmm, Karena saya mencoba untuk dengan tidak bisa membayangkan memang karena sepertinya kayak terhijab gitu sehingga kita tidak bisa membayangkan Allah meskipun kita hanya apa ya mengingat eh, tulisan kalimat Allah itu pun kadang nggak kelihatan nggak bisa terlihat. Nah, dengan karena kemarin saya juga sempat bertanya terkait bagaimana kalau kita apa namanya memperhatikan bacaan sholat kita atau mungkin juga ada beberapa yang apa ya istilahnya itu kemarin eh, apa ya sholat dengan sepenuh sepenuh rasa ya dengan mentadaburi gerakan-gerakan dari sholat itu sendiri. Itu yang pertama. Pertanyaannya bagaimana cara kita untuk bisa khusyuk yang menghadirkan jiwa kita itu sehingga seolah-olah Allah itu hadir di dalam sholat kita seperti itu. Yang kedua eh, terkait dengan sholat jamaah itu terkadang karena kan kita tuh nggak kalau kebetulan saya ini bekerja di perusahaan kadang imamnya ganti-ganti kan nggak mesti kadang teman-teman sendiri sama-sama kita ikut-ikut sholat. Nah kadang belum selesai kita membaca Al-Fatihah itu sudah ruku atau ya sudah ruku ya Ustadz. Nah itu gimana? Apakah tetap sah sholat saya atau harus saya ngulang kembali? Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Monggo Ustadz. Oke, jadi yang pertama tadi itu ya, ketika kita membayangi Allah itu nggak bisa kan. Bahkan kita Allah itu seperti tulisan lapas Allah gitu kan. Itu nggak boleh kita bayangin. Dan memang itu namanya mujassimah ya, orang yang mentajibkan Allah, dan itu tidak boleh ya, haram hukumnya dalam tauhid, yang berdosa. Nah, bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan melihat ciptaannya, melihat nikmatnya. Itu step yang pertama. Jadi nggak bisa kita langsung kayak misalnya langsung kita meniadakan diri di hadapan Allah secara langsung, itu tidak bisa. Caranya apa? Caranya tadi bacaan Fatihahnya itu benar-benar apa namanya? Bacaan Fatihah itu benar-benar ditadaburi, direnungkan dengan sepenuh hati. Nah, dan itu butuh usaha ya, supaya kita bisa menepis bayangan-bayangan ketika kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlu usaha. Makanya salah satu cara kita supaya kita bisa khusyuk dan menghadirkan seluruh hati kita
dan seolah-olah kita tidak ada, itu dengan tadi ilusi ya. Ilusi, tidak bisa dengan akal kita. Ya, akal kita, oh saya ini lagi sholat, kemudian saya harus meniadakan diri kita, nggak bisa. Tapi harus bersifat yang namanya ilusif gitu. Ilusi itu Kemudian yang gimana? ke waham, Bang Isa. Ilusi. Itu hanya ilusi. Oh, jadi Pernah seolah-olah aja gitu. iya seolah-olah. Ya nggak bisa Oh, kita kayak hilang kayak jin gitu kan, hilang nggak bisa itu kan. Tapi ilusi, bersifat ilusif. Ya seolah-olah, menyeolah-olahkan. ada kalau Makanya nggak salah ya, ka'annaka. Kanaka. Yang ini loh, yang Nah, Kanaka Taro itu ya. ya wa Oh, illam takun, dan ketika kamu tidak ada tarahu, maka engkau akan bisa melihat Tuhanmu dengan mata hatimu, iya, iya, bukan dengan mata indera kita, tapi dengan mata hati kita. iya. Nah, kemudian tadi bagaimana hukum kalau misalnya belum selesai Fatihah, imam sudah ruku. Nah, kita ikut langsung aja ruku. Karena kalau Fatihahnya pada rakaat pertama kita itu sudah ditanggung oleh imam. Jadi, Rokat pertama. ya rakaat pertama kita, rakaat kedua enggak. Jadi kalau misalnya ketika kita baca atau membaca Fatihah, kemudian belum selesai, imam ruku, itu langsung kita ruku. Jangan diselesaikan Fatihahnya kalau kira-kira kita nggak bisa ruku bersama imam. Oleh sebab Oke. itu, jangan baca iftitah pada saat masbuk dengan Allahu Oh, Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Langsung kepada Al-Fatihah saja. Seperti hmm. itu kurang lebihnya. Iftitah juga kan nggak wajib ya, Sat ya. Enggak wajib, hukumnya enggak wajib. Semoga terrespon ya, Ibu Nisma ya. Tapi untuk pertanyaan pertama memang itu pertanyaan saya juga, Bu. Eh, nggak gampang ya. Gimana itu Enggak teh? gampang. Eh, Soalnya ya saat kadang saya mikirin lafaz Allah, kadang tulisannya misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ada tulisannya di sini, tapi nggak boleh juga kan ya, Mas Kalau Indra? itu namanya apa ya? Salbi ya. Tauhid salbi. Salbi ada namanya sifat salbiyah. Jadi kita menegasikan. Jadi kalau kita mengingat Allah seperti itu yang saya lakukan juga ya, latihan. Itu bukan Allah. Allah tidak seperti itu. Allah bukan Oh, itu. Allah tidak sama seperti yang lain. Allah. Nah, jadi kita negasikan. Menegasikan apa yang kita lihat itu adalah bukan Allah, bukan Allah gitu. oh iya, iya, Langsung seperti itu. Caranya ya, iya, iya, iya. Allah itu bukan tulisan Allah. Allah itu tidak seperti raksasa atau hulak misalnya yang dianggap kuat gitu. Enggak seperti itu. Kan sebagian ada juga seperti itu kan, kayak raksasa besar, kemudian punya sayap. Ada juga yang membayangkan seperti itu pada saat awal-awal. Iya. Tapi yang kita lakukan adalah menegasikan. Kan ini bukan. Allah tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un. Gak mudah sekali ya Allah. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih yang raise hand. Ibu Nana Menik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Waalaikumsalam izin warahmatullahi wabarakatuh. izin off kamera ini. Pak Ya, Ustadz, monggo. Enggak apa-apa. saya beberapa waktu lalu itu gini sholat apa itu? Kalau nggak salah sholat asar. Sholat Hmm. asar itu saya lupa lupa ini tasawuf awal. Maksud saya ragu apakah ini tadi sudah tasawuf awal apa belum waktu rokaat ketiga. Mm-mm. Lalu di situ kan saya ingat. Nah, Mm-mm. saat itu terus saya setelah sujud di rokaat ketiga, sujud kedua di rokaat ketiga itu saya nggak berdiri tapi duduk tasawuf awal. Itu boleh nggak? Terus setelah selesai baru sujud sahwi. Nggak tahu, itu betul apa salah. Jadi setelah rakaat berapa tadi? Sholat apa? Rokaat ketiga kan Buat Rakaat asar. ketiga. rokaat Sholat kedua asar. itu saya ketika rokaat ketiga itu ragu tadi sudah tasawuf atau belum ya kan gitu. Oh ya. Karena satu terus ya sudah karena itu di rokaat ketiga Oh setelah ya. sujud yang kedua itu Oke saya oke. duduk tasahud baca tasahud Ya. awal terus saya Mm-mm. melanjutkan terus akhir sholat tasahud akhir sebelum salam saya sujud sahwi itu betul nggak Ya saya jadi melakukan itu soalnya ya itu kan udah lewat. Tidak ada hukum bagi yang ya tidak tahu. Nah tapi kalau misalnya pada rokaat ketiga kita baru ingat sujud sahwi, kita nggak perlu sujud sahwi pada rokaat ketiga.
Tasyahud ya, mohon maaf. Pada rakaat ketiga baru kita ingat tasyahud awal, nggak perlu kita tasyahud lagi karena tasyahud itu hukumnya sunnah. Nah, jadi Oh, hanya dilakukan pada rakaat kedua. Pada saat rakaat ketiga lupa tasyahud, nah, langsung langsung dilupakan, berdiri. langsung hatinya kembali kepada Allah. Nanti pada rakaat Oh, keempat baru sujud sahwi. Jadi rakaat ketiga sujud langsung bangun lagi. Habis itu baru lanjut rakaat keempat, dan setelah rakaat keempat selesai tahiyat ya, tasawuf tasyahud akhir, akhir. baru sujud sahwi. Subhanallah yanamu wa la yashu. Seperti itu. Ih, matur nuwun Pak Ustadz. Mohon maaf. Ya, Iya. sami-sami nggak apa-apa. Amin. Yang Iya. lalu sudah diampuni. Sekarang kalau tahu terjadi lagi seperti itu ya caranya. Iya, Pak Ustadz. Iya, Hmm. matur nuwun. Barakallah, Ya, barakallah. Assalamualaikum. sami-sami. Bertabur Sami-sami. hikmah nih. Barakallah. Ada lagi yang resen ini dari Aceh. Wah, coba bayangkan dari Aceh langsung nanya ke Bogor. Monggo, Bapak Gus Ya. Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama Ustadz ya. Mm-mm. Malam Oh, ini. oh, Bapak Alhamdulillah. yang iya iya iya. Iya. Malam itu di rumah sakit, ini di rumah nih. Di rumah Hmm. kakaknya. Ini Ya. Ustadz kan, eh Afwan mungkin agak lain dari apa yang sudah ditanyakan sama teman-teman. Ya. Terkait dengan akad nikah nih Ustadz nih. Akad nikah dilaksanakan di masjid kan. Kan Mm-mm. akad nikah itu ada yang di KUA, ada yang di masjid gitu kan. Mm-mm. Eh, Terkait dengan sejauh mana kebolehan atau mungkin ada dalilnya ya, apa memang membolehkan atau tidak ketika akad nikah di masjid, karena ada yang berpendapat bahwa khawatir terjadinya adanya ikhtilat gitu ya, bercampur gitu Mm-mm. ya. Sedangkan ada orang yang berpendapat juga ketika nikahnya di masjid, kita nggak mau jadi wali gitu kan, nggak mau menikahkan lah seperti itu, nggak mau menikahkan gitu kan. Kemudian kalaupun Ya. misalnya boleh misalnya di masjid, batasan-batasan yang harus dijaga bagaimana, karena terkadang ada satu tempat ketika selesai menikah itu ya ambil foto-foto lah untuk keluarga gitu kan, Mm-mm. difoto begitu. Ini kan perlu penjelasan sehingga jangan sampai ada orang menjustis nggak boleh tapi tidak ada dalil dan Mm-mm. apa yang kuat gitu ya. Eh, Ya. Begitu. Ya. Mungkin itu Ustaz dulu. Jazakallah Ya. khair. Semoga mendapat pencerahan ya. Amin. Karena insya Allah nih ada ponaan yang mau nikah jadi Oh iya, biar jelas itu Insya Ustaz. Allah. Masya Allah, Masya Allah. Barokah, barokah, Pak. Monggo Ustaz Iya, direspon. jadi saya izin jawab. Jadi kalau misalnya khawatir terjadi ikhtilat, ya jadi di mana namanya? Di apa tempat Ya. biasa orang nikah di gedung juga nggak boleh, Pak. Kalau memang itu jadi dasarnya di Oh, masjid ya. ikhtilatnya, Ya, ikhtilatnya nggak boleh. ikhtilatnya. Jadi kalau misalnya khawatir ada ikhtilat, berarti nikah di gedung, di lapangan juga nggak boleh. Karena ikhtilatnya yang tidak dibolehkan, bukan bukan di masjidnya, gitu. Oh. Nah, jadi kalau di masjid hukumnya apa? Bagus di masjid. Karena tujuan daripada akad nikah yang disebarluaskan itu adalah sebagai syiar. Makanya kenapa kalau nikah itu ada saksi, minimal dua orang, laki-laki yang adil, supaya apa? Tidak terjadi fitnah. Kenapa kemudian disunahkan untuk berpesta, mengumumkan kepada orang-orang lain, supaya ketika selesai menikah, tidak menjadi fitnah bagi orang lain. Jadi ketika jalan berduaan, bergandengan tangan, gitu kan, kalau belum diketahui sudah menikah, maka bakal jadi fitnah bagi orang lain. Dan menjadi sumber dosa bagi orang lain. Makanya nggak apa-apa di masjid. Nah, kalau misalnya yang mengatakan tidak boleh karena khawatir terjadinya ikhtilat, maka dimanapun kalau ada ikhtilat, itu hukumnya nggak boleh. Dan tidak ada larangan secara khusus untuk melaksanakan akad nikah ya.
akad nikah di dalam masjid. Jadi diboleh-bolehkan saja. Seperti itu, Pak Masya Gus Allah. Marwan. Ya, barakallah. Jadi boleh, malah bagus banget ya di masjid. Syiar. Orang lebih menjaga adab malah kan. Karena Hmm, tahu itu adalah tempat yang suci. oke, siap, 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 siap. Barakallah. Makasih Pak Gusmarwan sudah menanyakan. Selanjutnya, Berpun. ada yang mau raise hand? Atau saya bacakan nih? Wait, saya baca di kolom chat ya. Untuk yang di YouTube, mohon maaf. Mungkin belum bisa bertanya kali ya. Harus ikut di Zoom deh. Ini mana nih? Oke, berfoto boleh. Berfoto juga boleh Ustaz tadi. Berfoto nggak apa-apa. Nggak ada larangan berfoto di masjid. Justru khalwatnya yang tadi dihindari ya. Ya, khalwatnya. Yang dihindari Oke. tadi, apa namanya, ikhtilat tadi. Ikhtilat. Apa namanya, bercampur tuh laki-laki perempuan. Dan Hmm, ikhtilat itu nggak masalah selama ikhtilatnya tidak terjadi hal-hal yang bersifat menimbulkan birahi. Itu selama oke. menjaga itu. Ada pandangan yang seperti itu. Oh, Apalagi ramai-ramai. Yang dia tidak boleh ikhtilat itu adalah berduaan. Bercampur, berdua dalam kamar dengan niat tahsin misalnya. Ah, itu haram tuh. Meskipun tahsin niatnya itu apa? tahsin. Tahsin Al-Quran misalnya. Jadi si laki-laki mau Oh, ngajarkan si perempuan tahsin Al-Quran, baca Al-Quran, tapi dalam kamar berduaan itu hukumnya haram. Meskipun tujuannya baik. Nah itu ikhtilat yang dimaksud. Yaitu hmm, bercampur, bertemu di tempat yang sepi. Tapi iya, kalau ikhtilat yang menjaga adab, muruah itu nggak masalah. Dan tidak ada hal-hal yang menimbulkan birahi seperti itu. iya, iya, iya. Oke, oke. Ini banyak pertanyaan di kolom chat ini. Siapa dulu nih coba? Yang duluan resen deh, saya bacakan di antara yang nanya-nanya nih. Hitungan ketiga ya, satu. Saya yang bacakan tapi nih, dua, tiga. Resen. Nggak ada ternyata. Yang mau dibacakan yang mana nih? Banyak soalnya. Sebentar ya saat saya pilihin ya. Ini dulu nih. Ibu Tika berarti. Ada nanya nggak di sini beliau? Atau mau baca sendiri, mau mengucapkan sendiri nggak apa-apa ya Ibu Tika, Ibu Tika, Ibu Tika. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Oh, Ibu Tika belum nih, belum nanya di kolom chat nih. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, ini mungkin pertanyaan saya di luar dari materi yang ada ya. Ya, nggak Itu apa-apa. wabarakatuh. kan saya kan punya lembaga sekolah gitu. Mhm. Terus kan lembaga itu kan kita kan ada uang tabungan. Nah, justru ini baru kepikiran sekarang tuh kalau sampai nanti gitu misalnya eh, tiba-tiba terjadi musibah kayak gempa lah atau apa gitu kan. Tiba-tiba eh, berkenan dengan uang orang gitu kan, uang tabungan gitu kan ya. Otomatis kan Mhm. kalau gempa gitu misalkan terjadi musibah begitu kan, kadang kan data itu hilang atau bagaimana gitu ya. Itu pertanggungjawaban kita kepada orang tua bahkan di hadapan Allah bagaimana ya Pak Ustadz ya. Justru ini Hmm, kepikiran itu Ya. sekarang gitu kan. Harus Mhm. gimana apakah saya berdosa atau bagaimana gitu ya. Itu sih dan itu baru kepikiran sekarang gitu. Nah, itu khawatir banget. Mhm. Itu sih Pak Ustadz. Ya, Terima kasih sebelumnya. Ya. ya sama-sama. Jadi yang pertama itu dilakukan adalah komunikasi yang baik dengan orang yang tadi menyimpan uangnya di situ, ya. Apalagi berkasnya hilang, kasih. udah nggak apa-apa, ditelan gitu kan, ditelan bumi gitu kan. Itu pertama adalah saling minta saling ridho, ya. Kalau misalnya sama-sama terjadi permasalahan atau lagi susah gitu kan, atau minta kesempatan nanti bakal diganti kelak. Jadi kalau hubungan kita dengan manusia itu harus diselesaikan dengan manusia. Bagaimana secara lisan, secara tertulis itu ada. Jadi dia mau tanda tangani, kita juga mau tanda tangani, insya Allah di hadapan Allah selesai. Jadi kalau urusan dengan manusia harus diselesaikan dengan manusia. Makanya dalam hutang piutang, dalam pembayaran hutang piutang pun itu bahkan wajib kita tulis. Nah, misalnya ngutang nih 1 juta, saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan hutang sekian sekian. Nah, kemudian akan membayar dalam tempo
sekian dan dua-duanya tanda tangan dan harus ada saksi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya hilang dan dua-duanya masih ingat, itu tinggal dimusyawarahkan. Seperti itu dimusyawarahkan. Kalau misalnya orangnya sudah tidak ada, meninggal dunia, itu nanti bisa dengan ahli warisnya. Seperti itu, Bang. Berarti Kira-kira. kalau gitu dibicarakannya dari awal ya Pak Ustadz ya. Ya, dari awal. Dari awal atau kalau sudah terjadi juga nggak apa-apa kalau masih ingat. Nah, Berarti kalau misalnya kita melakukan hal itu atau terjadi pada diri kita dan kita tidak sengaja melakukan itu nggak masalah, Hmm. nggak masalah kan bukan keinginan kita gempa kan. mm, Nah, jadi itu Tapi di tetap luar harus kendali kita. dikomunikasikan ya, Ustaz ya. Nah, kalau misalnya masih hidup ya nggak tertelan bumi juga kitanya dan itu kan dihitung syahid. Iya, iya, Ya, iya. berarti syahid misalnya ada hutang orang dia jaga di situ dan memang dia diamanahkan. Nah, itu nanti jadi kewajiban daripada anaknya. Yang mana sebagai penerima waris. Makanya sebelum waris itu dibagikan, itu hutang-hutang segala macam harus dibayarkan seperti itu. Atau boleh diminta keikhlasan. Makanya ketika takziah itu disunahkan ya, atau dianjurkan bagi ahli waris itu untuk mengumumkan kepada para pendatang atau peziarah kubur untuk pertama kalau ada hitung piutang saya yang menanggungnya. Nah, kata anak. Kemudian yang kedua, kalau yang mau diikhlaskan silakan. Kalau misalnya masih berat karena jumlahnya besar, datang ke rumah saya. Nah, makanya ini pentingnya kita menyekolahkan anak kita, mendidik anak kita, supaya nanti kelak dia yang paham. Ketika dia sudah mengambil alih hutang piutang orang tuanya, aman sudah dia dalam kubur. Tapi kalau hutang piutangnya masih ada, masih menggantung ya, nggak bisa. Bahkan dikatakan bahwa orang yang walaupun syahid, tapi dia masih punya hutang, dia nggak langsung surga. Saking bahayanya hutang ini. Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasul pun pernah nggak mau menyolatkan orang yang masih ada hutang. Iya, iya. Makanya hati-hati, pinjam 100.000 dulu, habis itu dilupakan gitu kan. Mending minta gitu kan, buat beli apa gitu. Itu pertanggungjawabannya besar di Masya hadapan Allah. Allah. Ibu Tika mau ada yang direspon, Bu? Boleh. enggak udah cukup. Ya, ya, Terima barakallah. kasih Ya, udah tahu. begitu. Ya, wa iyyakum. Oke, Bapak Ibu, pertanyaan terakhir mungkin boleh nih. Siapa nih? Ini yang nulis-nulis di kolom chat, boleh raise hand, tapi nggak usah baca, nggak apa-apa. Nanti saya yang bacakan kalau memang malu untuk bertanya ya, secara langsung. Nanti saya bacakan, tapi raise hand dulu. Soalnya banyak nih, ada berapa orang nih. Nah, oke, Ibu Yulia Putri nih saya bacakan ya. Ada nggak nih pertanyaannya beliau di sini? Nggak ada ya? Oh, ada nih. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika imamnya tidak fasih, bagaimana dengan sholat kita sebagai makmum? Wah, ini juga pertanyaan saya nih, Ustadz nih. Betul, betul, betul. Ya, bagaimana kalau imamnya nggak fasih? Jadi syaratnya begini. Kalau dia selama mengikuti kaidah tajwid standar ya Bang Irsal, misalnya kayak matobi'inya 2 harokat, Ya, kemudian suratul ladzina an'am tidak dibaca suratul ladzina an'amta, nggak salah lah ibaratnya, ya, itu dikatakan orang yang qori, orang yang bisa membaca. Nah, oke. jadi sah. Nah, tetapi kalau kita misalnya banyak bacaan dia, misalnya bacaan Fatihah yang panjang pendeknya nggak sesuai, nah pada saat sholat kita niat mufarokoh. Mufarokoh, melepas Nah, diri, mufarokoh, melepas misah. diri. Jadi dalam hati niat saya saya lepas diri dari imam Jadi kita gitu. sholat Atau sendiri saya gitu. sholat fardi aja, sholat munfarid aja gitu. Dalam Munfarid. hati aja. Udah Eh, lanjut seperti Oh itu. gitu ya. Mm-mm. Ah, berarti ini saya waktu itu juga banyak yang tanya ini Ustadz, soalnya. Kan ada Hmm. di beberapa masjid kita yaitu bacanya misalkan iya karena dua iya kan kayaknya ada moto Ya, akhirnya ya, kita bingung ini gimana ya. Oh, ternyata langsung aja niat dalam hati ya bahwa ya saya sholat munfarid. hari gitu ya. Mm-mm. Berarti Kalau langsung memang lanjut aja udah tuh. banyak, lanjut aja. Oke. Nah, kalau untuk menghormati nggak apa-apa.
bareng-bareng gitu kan, ikutinya lama Ya. dibaca bareng-bareng. Itu Oh, menghargai supaya tidak gerakannya terjadi gerakan fitnah. Ya, gerakannya gerakannya bareng ya. ya nggak Cuman apa-apa niatnya bareng. sendiri. Cuman niatnya memfarid gitu. Jika Barakallah. Mantap, mantap, mantap. disesuaikan seperti itu. Siap, 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 siap. Baik Bapak Ibu, sudah 21.15. Masya Allah banget ini banyak pertanyaan ya bertabur insight pada malam hari ini. Pasti juga ada pertanyaannya lagi yang lain lagi. Oh, panjang nih pertanyaan ini nih. Oke, dah saya kasih bonus satu pertanyaan lagi nih Bu Evi yang panjang ini nih ya. Pertanyaannya, mohon tanya Ustadz, saudara saya pinjam uang dengan temannya, kira-kira 8 tahun lalu lah. Ternyata Mhm. teman saya tidak punya uang cash. Dia jual emas Mhm. untuk dipinjamkan ke saudara saya. Tapi sekarang temannya itu minta ganti sejumlah emas. Tapi dia lupa jumlah gramnya. Jadi saudara saya bingung mau bayar sejumlah uang yang dipinjam atau sejumlah gram emas yang dijual yang dipinjami itu Ustadz. Mhm. Sebentar, mohon pencerahannya Ustadz. Ya, jadi nggak ditulis gitu ya. Jadi jual berapa gram dulu, kemudian dibayar, lupa ya. Iya. Lupa. Nah, itu eh, kalau dua-duanya nggak ingat, benar-benar nggak ingat sama sekali ya. Sekitarannya benar-benar nggak ingat atau bagaimana tuh? Kalau misalnya benar-benar nggak ingat, disitulah ada namanya ukhuwah ya atau mahabbah. Ya, jadi nggak ada kwitansi, tidak ada lain-lain sebagainya. Jadi minta keikhlasan. Sekitar apa namanya? Sekitar sekian kayaknya gitu. Atau sekitar sekian. Bagaimana kalau segini aja kita sepakati ya? Saya ikhlas dan kau juga yang dipinjami juga ikhlas ya. Nah, kalau misalnya dia sudah menyatakan ikhlas, segitu udah lepas. Mas. Yang Oh, penting kesepakatan saja. berarti Nah, sudah gugur ya kewajiban gugur untuk kewajiban. mengikhlaskan. Meskipun dia dalam hatinya nggak ikhlas misalnya, udah gugur kewajibannya. Oh, Karena dalam tapi fikih itu ucapannya ikhlas. zawahir yang dilihat. Dalam Oh, fikih itu nahnu nakum. zahirnya. Nahnu nakumu bizohir ya, ya, ya. Nahnu nakumu zawahir. Kita itu dengan zahir saja melihat seseorang atau melihat ucapan seseorang itu dengan zahir. Jadi kalau ada Berarti orang ngasih nggak usah bilang ikhlas nggak. Nah, itu urusan dia. Yang penting dia ngasih kita aja gitu. Nggak perlu iya, kita pertanyakan keikhlasan seseorang. Seperti itu. iya, iya. Berarti ini buat kita juga ya Bapak Ibu ya. Kalau kita udah mau ngomong ikhlas, ya hati-hati tuh kalau kita udah mau ikhlaskan diucap itu yang dihukumi adalah itu ya Ustaz ya, walaupun ngedumel. Ya, Ya. ya, yang diucapkan, yang dihukum. Jadi jangan sampai bilang gini ya Ustaz ya. Harusnya lo ngerti dong. Gue ngomongnya gimana? Sebenarnya hati tuh nggak ikhlas, cuma nggak enak aja. Jangan gitu ya Ustaz ya. Ya, jangan gitu, apalagi kayak gitu ya. Oke, Itu oh ngajak ini berantem. dilanjutkan nih pertanyaan. Tapi dia pinjam 7 juta, tapi dia minta ganti emas 25 gram. Bolos ya? Ya, 7 juta. Nah, ada namanya NJOP kan? NJOP. NJOP itu misalnya kalau dulu harga 7 juta itu berapa dengan harga emas gitu kan? Ya. Tapi sebenarnya kan kesepakatan tadi. Kesepakatan tadi ya Bang Irsal ya. Dan dengan Hmm. cara yang baik tadi gitu. Kalau masalah misalnya ikhlas mengikhlaskan itu nanti kembali kepada tadi kesepakatan. Kalau Iya. misalnya ini dia berpendapat 7 juta, ya saya harus bayar 7 juta, ya nggak benar juga. Karena 7 juta pada saat itu harga emas sekian. Sedangkan sekarang harga emas sudah naik. Gitu kan 25 NJOP. kali Dalam Islam sejuta. juga itu memperhatikan juga NJOP juga. Ya kan? Oh, Ibaratnya begini, kalau dulu minjamnya kambing, maka pinjam kambing. Maka kembalinya kambing. Kalau dulu misalnya minjam emas harga 7 gram, emas 7 gram, ya harus dikembaliannya emas 7 gram. Seperti itu. Makanya dalam satu pandangan juga harga uang itu nggak bisa jadi takaran. Jadi iya, takaran. iya. Misalnya tahun 90 ya, sebelum krisis moneter, minjam uang 100.000. Ya nggak bisa sama dengan harga uang 100.000 sekarang. Iya, iya, iya. Oh, Itu. berlaku Jadi itu ya saja di ya Islam ya. nggak laku. Jadi takarannya itu adalah emas. Ya, sesuai Iya, dengan harga yang dipinjam pada saat itu. iya, betul. Iya, Bu Paling Evi. bagus Hmm, musyawarah. Musyawarah musyawarah. paling bagus. Paling bagus pilihannya Ibu yang bertanya tadi yaitu musyawarah. Tapi Musyawarah. kalau saya baca di sini Ustadz, sebenarnya beliau nih ingat nih, dia pinjam 7 Mhm. juta, tapi dia nggak inget tuh kalau emas tuh berapa gram.
sebenarnya Hmm, bisa dilihat ya Ustadz ya, kalau memang dipinjamkannya emas, kita lihat aja tahun itu berapa emas tahun harganya. berapa? Nah, makanya beliau soalnya sampai gini saat saudaranya nggak ridho, sepertinya berat gitu. Ya karena Hmm, memang beda ya, 7 juta emas waktu itu kalau dapat 25 gram, sekarang itu 25 gram bisa sampai 25 juta. iya. Jadi Apalagi waktu itu jalan paling baik mahal. itu musyawarah ya Ustadz ya. Musyawarah Karena baik-baik. keduanya ini tadi kan lupa ya Ustadz ya, jadi bisa baiknya diselesaikan dengan secara adat lah. Dalam warisan juga begitu Bang Irsal. Meskipun wajib secara secara hukum faraid ya. Misalnya Ya. ini bagiannya segini, segini, segini. Tapi kalau misalnya atas dasar mahabbah, misalnya yang sudah punya lebih itu bilang, udah saya ikhlasin saja. Itu lebih diutamakan. Saya ikhlasin Oh. saja, ambil saja buat si adik ini. Saya nggak ngambil, bagi aja. Alhamdulillah saya sudah punya. Itu lebih baik. Nah, kenapa Hmm. terjadi yang namanya pembagian faraid itu? Supaya tidak terjadi yang namanya percecokan. Hmm. Ya. Jadi Islam itu turun ya benar-benar untuk membawa kedamaian. Hukum faraid supaya rumah tangga atau keluarga tidak cekcok. Itu yang Ya. disebut dengan maqasid syariah. Jadi cara kita melihat sesuatu itu sesuai dengan maqasid syariah itu kan 5. Kalau dia menjaga harga diri kita, menjaga nasab kita, menjaga harta kita, menjaga jiwa kita. Oke. Itu tujuan daripada Islam diturunkan. Hmm. Seperti itu. Baik. Ya, Barakallahu fiik mahabbah. Ustaz, makasih Ya, banyak ya. Ini mahabbah terima nih kasih emang banyak. di atas banyak hal ya mahabbah itu ya. Ya, mahabbah. Saling mahabbah tuh bahasa Indonesianya apa Ustaz? Saling cinta gitu ya. Mahabbah itu cinta, ya saling Saling cinta tadi. paham aja gitu ya. Ya, tahabba lillah. Oke, siap. Fillah. Baik. Terima kasih banyak Ustadz atas Ya, seluruh sama-sama. responnya. Waktunya masih nggak kapok juga untuk bisa menginspirasi di Quran Holic. Ya, Bapak Ibu juga alhamdulillah. makasih banyak sudah setia sampai akhir pertemuan kita pada malam hari ini ya. Jika masih ada pertanyaan boleh ditanyakan nanti di WA mungkin ya atau ke admin agar mungkin bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Atau boleh juga tanyakan di Instagram Quranholic. Nah, itu biasanya kalau di DM itu kita ingat karena nggak terlalu banyak yang DM juga. Nah, insya Allah nanti kita up di pertemuan selanjutnya. Kita tanyakan di pertemuan selanjutnya. Namun, tadi yang sempat kespil ya, mungkin pembahasan selanjutnya setelah mungkin selesai Asrarus Sholah, jikalau memang ada request, Ustaz bahas aja tentang Risalatul Muawanah. Mu'awanah. Risalatul Mu'awanah. Oke, kita bahas Ya, tentang sabar, syukur. Kita lihat dari sisi ya. pandangan ulama gimana, dari Quran juga gimana, prakteknya gimana. Atau mungkin nanti ada juga usulan bahasnya tentang ini saja, apalah. Beliau ini insya Allah mau bahas apa aja bisa, Ustaz. Apa, Bapak Ibu ya. Jadi Waduh, enggak. kalau ada apa namanya, kalau ada request-request, kita bisa requestkan Mm-mm. di itu. Mau mau bahas kitab apa kira-kira gitu ya. Atau enggak fikih, karena nih kita 3 kali pertemuan ini rata-rata saya ke fikih nih. Kalau nggak salah, ya, Ustaz ya. Iya, Kita fikih terus banyaknya ditanya fikih. terus ya, dahsyat. Tampangnya tampang fikih berarti ini. Iya, iya. Kalau memang mau bahas Iya, fikih juga bisa, Ustaz. bisa, bisa. Ada Fikih. kitabnya. Nah, ada kita fikih ada. Jadi ya tadi yang kayak hal-hal yang tadi. Makanya sebenarnya yang paling utama yang perlu kita lakukan dalam sholat itu ya tadi harus paham fikih sholatnya. Oh, Harus paham fikihnya karena ketidakpahaman kita itu yang membuat kita was-was. Di situ setan bermain. iya betul, Gitu. betul. Kayak tadi misalnya saya tasahud ketiga benar apa enggak ya? Nah itu karena kita tidak memahami fikihnya. Tapi kalau nggak tahu nggak masalah. Tetapi ini wajib hukumnya. Nah ada juga risalah muawanah itu tentang keyakinan kita dan bagaimana seharusnya kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak Mantap. guide lah ya, guide sederhana supaya kita nggak bingung dalam memutuskan sesuatu itu Risalatul Muawanah wal Muzaharah. Ada juga Gaya Minhajul kehidupan Abidin menurut Imam Islam. Al-Ghazali juga. Itu Berarti, tingkatan kita menuju Allah tuh. Kalau orang yang ingin menuju kepada Allah itu rintangan-rintangan apa saja, itu ada 7 rintangan yang harus dilewati itu dalam kitab Minhajul Abidin. oke, Minhajul Abidin Itu. ya.
Itu hadisnya Siap. Ajil Abidin. Itu ada Abaqatul Ilmi, Aqobatul Taubah, Aqobatul Dunya, Aqobatul Syaitan, dan lain sebagainya. Panjang. Wah, wah, barakallah. Kayaknya kita akan Iya. polling aja nih di grup nih ya. Bapak Ibu nanti Mm-mm. admin akan polling ya di grup, silahkan pilih kira-kira bahas tentang apa. Mm. Mungkin kita bukunya nggak kenal nih, tapi mungkin nanti ditulisnya tuh Mm-mm. misalkan belajar tentang tingkatan keimanan menuju Allah, belajar tentang Iya. guideline kehidupan di buku apa, Iya. belajar tentang fikih, belajar tentang gitu kali Sat ya nanti ya saya Iya. polling ya. Ya Oke, tadi guide dalam kehidupan sederhana kita. oke, sip. Makasih banyak Ustadz, bahagia dunia Ya, akhirat, sehat selalu. sama-sama. Amin. Amin. Barakallahu. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua ya. Siap, Itu Bismillah. yang paling Ustadz, penting tuh. iya, closing statement dong, Kak, Ustadz. Biar kita semangat terus nih. Ya, proses temannya panjang apa pendek nih? Oke, Sedang. pendek sedang aja ya. Jadi dalam masalah sholat ini ya, yang ingin kita sampaikan tadi ya tentang Ya, asrarus sholah ya, terus rahasia-rahasia Pak. sholat yang sebenarnya bisa bisa dibilang yang saya sampaikan itu sebenarnya mendalam sekali ya hubungan antara seorang makhluk dengan hamba ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita dalam masalah apapun ya, dalam keadaan gundah gulana dan sebagainya, latihan aja untuk melaksanakan sholat dan wa ilaihi turja'ul umur. Kembalikan itu sama Allah aja udah. Jadi cara kita melepaskan keterikatan dunia itu adalah dengan cara menyadarkan diri kita bahwa saya nggak akan bisa menyelesaikan itu semuanya. Yang hanya bisa menyelesaikan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Hmm, caranya. Sholat, hilangkan semuanya itu dengan bukan ditinggalkan, tapi serahkan dia kepada pemilik urusan. oke. Karena udah kita bahas bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu yang membuat kita lelah hidup di atas dunia ini karena kita merasa bahwa segala urusan kita yang menyelesaikannya. Seperti itu. Dan kemudian closing statement yang terakhir nih, tetap semangat menuntut ilmu ya. Tetap semangat belajar. Alhamdulillah udah dikasih jalan oleh Quranholic ya sebagai penampung wadah untuk bapak-bapak, ibu-ibu belajar ya, dan ini adalah suatu kewajiban ya menuntut ilmu. Rasulullah sendiri yang mengatakan fardhah yaitu wajib ya. Karena wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang tanpa ilmu dia berbuat atau melakukan sesuatu, maka amal perbuatannya itu ditolak. Ibadahnya satu orang yang alim ya, dua rakaatnya ibadahnya orang yang alim itu lebih utama daripada 1000 rakaatnya orang abid. Maka Quranholic datang untuk menjadikan kita semuanya sebagai alim yang abid, seorang yang berilmu tapi juga ahli ibadah. Seperti itu Bang Irsan. Masya Allah, luar biasa sekali. Wow, dahsyat. Makasih banyak, Ustadz. Ya, Bapak Ibu sama-sama. juga terima kasih banyak yang sudah setia terus menemani dan mensupport Quranholic, ya baik non harta maupun harta. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami ingatkan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Asik. Ini kayak YouTuber-YouTuber kita jadinya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Semoga tidurnya baik, nyenyak malam hari ini, dan Allah hidupkan lagi besok dalam keadaan yang sehat, bisa menghirup seluruh syukur-syukurnya, dan sadar akan selalu bersyukur karena sudah dibangunkan dari mati sesaat pada malam hari ini. Dan juga kita Alhamdulillah. sempurnakan pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah, istighfar sepenuh rasa, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Sekian, assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiron. Ya, Izinkan. afwan.
وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد